sore Aigen, welcome to Aigen Online Service. So, come on, kita menyebut dua. Crashes over me, crashes over me. You are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter. Crashes over me, for you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter. Your love, it wave out a way. Crashes over me, crashes over me. You are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way to enter. You made me brave, you made me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You made me brave, you made me brave. No fear can hinder now the love that made a way. You made me brave, you made me brave. You made me brave. No fear can hinder now the love that made the way. You made me brave. You made me brave. You called me out beyond the shore into the wave. You made me brave. You made me brave. Called me out beyond the shore into the wave. You made me brave. You made me brave. No fear can hinder now the love that made a way. As your love
Precious over me, precious over me. You are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to land. As your love, we found to win. Precious over me. You are not against us, champion of heaven. You made a way for all to live. As your love, we found to win. Jesus, precious over me, precious over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made the way for all to win. You made me brave, you made me brave. You called me out beyond the shore into the wave. You made me brave, you made me brave. You made me brave. You called me out beyond the shore into the rain. You made me brave. You made me brave. Nothing can hinder now the Lord that made the way. You made me brave. You made me brave. You called me out beyond the shore into the rain. You made me brave. You made me brave. Nothing can hinder now the Lord that made the way. You made me brave. You made me brave. You called me out beyond the shore into the waves. You made me brave. You made me brave. Nothing can hinder now the love that made the way. You made me brave. You make me brave. You called me out beyond the shore into the waves. You made me brave. You made me brave. No fear can hinder now the love that made a way. You made me brave. You made me brave. You called me out beyond the shore into the waves. 'Cause you made me brave. You make me brave. You made me brave. No fear can hinder now the love that made a way. One more time. You made me brave. You made me brave. You made me brave. You called me out beyond the shore into the waves. You made me brave. You made me brave. No fear can hinder now the love that made the way. You made me brave. You made me brave. You called me out beyond the shore into the waves. You made me brave. You made me brave, God. Oh, fear can hinder now
Selamat sore teman-teman. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak teman-teman buat berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap waktu yang Kau berikan pada setiap kami. Kami boleh beribadah bersama-sama walaupun online Tuhan, kami percaya apapun itu medianya membantu setiap kami boleh semakin dekat dengan-Mu saja Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang selalu fokus pada diri-Mu saja, agar kami setiap mendengarkan rema dari firman-Mu, kami boleh semakin didewasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi di Agen Online Service di channel Generasi Inspirasi. Aku hari ini mau sedikit share bagaimana banyak hal yang saya temukan dalam masa-masa pandemi ini teman-teman. Karena di masa-masa ini saya punya waktu semakin banyak buat yang namanya baca firman Tuhan, semakin mengerti bahwa saat kita membaca firman itu nggak hanya bisa satu arah saja, tapi kita seringkali harus mendengarkan dua arah dari Tuhan. Dua arahnya seperti apa sih? Itu adalah saat kita membaca firman Tuhan dan kita mulai belajar meremakannya teman-teman. Mulai hari ini saya mau share tentang sebuah titel atau sebuah identitas, sebuah judul yang memberkati hidup saya karena hampir 2 minggu terakhir ini saya diingatkan terus tentang hal ini teman-teman, tentang imamat rajani. Imamat rajani ini sering kita dengar dalam khotbah-khotbah atau mungkin sering kita membaca di kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, tetapi kitab ini tentang imamat rajani ini kita sering menyepelekan saja, atau kita sering anggap lalu saja, karena imamat yang rajani mungkin sebagai ini sebuah emblem, sebuah identitas untuk para umat Kristus aja, selesai di sana. Tapi sore hari ini aku mau ajak teman-teman bareng-bareng kita belajar buat yang namanya bagaimana sih kita memaknai sebuah imamat yang rajani. Kita mau buka bareng-bareng di Alkitab kita masing-masing, karena saya nggak tulis di slide ayatnya. Ada di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di sini cukup banyak ayat yang membahas tentang perjalanan seorang penulis kitab Petrus, tetapi yang mau kita sampaikan adalah bagaimana kita meremakan ini teman-teman. Dan imamat rajani ini sebuah deklarasi dari Tuhan kita agar kita semakin mengerti bahwa seperti apa sih kita memposisikan diri kita sebagai jemaatnya atau sebagai pengikut Tuhan. 10 ayat ini memberikan kita gambaran bagaimana prosesnya, bagaimana kita dapat semakin mengenal Kristus, bagaimana rules-nya atau aturan-aturan yang kita harus ikuti, atau bagaimana kita mengubah diri kita untuk mengikuti semakin serupa dengan Kristus, teman-teman. Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 itu dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Batu penjuru di sini bukan sering dikatakan bahwa batu penjuru ini adalah sebagai seperti anak panah. Oh, ternyata bukan. Tetapi batu penjuru ini adalah di budaya zaman itu, batu penjuru adalah sebagai patok, sebagai titik yang dijadikan sebagai standar, sebagai batu yang paling kokoh, yang paling besar dalam sebuah bangunan. Seperti itu. Jadi dapat dikatakan sebagai the head of the corner, sudut yang menjadi standar, sudut yang menjadi penentu bagaimana bangunan itu menjadi kokoh atau tidak. Di situ dikatakan bahwa Yesus sebagai batu penjuru, Yesus sebagai standar, Yesus sebagai the head of the corner. Di sini apa sih yang ingin dikatakan dari ayat ini, teman-teman? Dari sini dikatakan bahwa setiap kita
ingin diperkenalkan sebuah standar yang ingin dicapai oleh setiap umatnya. Tuhan ingin kita mencapai standar ini. Tuhan ingin kita mengerti bagaimana Tuhan itu tidak hanya sekedar ada, tetapi memberikan sebuah standar dalam hidup kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, sebab ada tertulis dalam Alkitab kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 ini kita tahu betul bahwa seringkali Yesus sebagai standar sebuah kehidupan kekristenan ini dianggap sebagai batu yang tidak berguna atau dibuang. Di ayat 7 dikatakan seperti itu. Dibuang oleh para tukang-tukang bangunan. Karena apa? Karena mereka belum mengenal Kristus. Karena mereka tidak tahu kebenaran firman. Tetapi untuk setiap kita yang tahu, kita akan menjadikan batu ini menjadi batu penjuru, batu standar yang paling besar, yang paling kokoh, dan paling rapi. Karena apa? Menjadi fondasi sebuah bangunan. Di ayat ke-8 dikatakan, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Di sini dikatakan bahwa seperti ini, mereka akan tersandung padanya. Karena apa? Karena sebuah standar yang baru. Yesus ingat bahwa kekristenan adalah sebuah standar yang progresif, sesuatu yang naik terus. Jadi untuk orang-orang yang tidak mau mengenal Kristus, pasti akan menganggap Yesus ini sebagai batu sandungan buat kenikmatan dunia mereka, sebagai batu sandungan untuk sesuatu yang tidak enak buat mereka, sesuatu yang membuat mereka menilai bahwa apa sih Yesus Kristus itu. Tetapi bahwa orang yang mengerti, mereka tahu bahwa hidupnya harus selalu progresif, hidupnya selalu harus meningkat, atau dapat dikatakan adalah sebagai next level. Tuhan menginginkan hidup kita selalu progresif. Disitulah Tuhan mengirimkan Yesus untuk memberikan standar yang baru, kehidupan yang baru, role model yang baru dalam sebuah kehidupan kekristenan. Jadi di sini dunia ingin dibawa oleh Tuhan untuk melangkah di step berikutnya, melangkah pada level tangga berikutnya. Untuk apa? Untuk menggenapi janji Tuhan bahwa hidup manusia harus menjadi jauh lebih baik, jauh lebih meningkat dari segala hal. Dari situlah ayat ini dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah sebagai standar dari eklesia, standar dari kumpulan orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau ikut Kristus. Eklesia bukan sebuah bangunan gereja saja, bukan, atau sebuah perkumpulan biasa, tapi kumpulan orang-orang yang mengerti tentang Kristus dan mau hidupnya berjalan dengan Kristus. Hidup berjalan dengan Kristus sekali lagi tentang hidup yang progresif. Progresif selalu menuntut yang namanya perubahan, progresif selalu menuntut yang namanya pengertian yang baru, sebuah kedewasaan yang baru, bukan hanya mau menikmati sesuatu hal yang enak-enak saja, atau dikatakan sebagai Kristen-Kristen yang anak-anak saja, tetapi Kristenan selalu mengajak kita buat the next level. Kristen yang menjadi jauh lebih dewasa, teman-teman. Sesuai dengan judul kita mau belajar tentang imamat rajani. Kita mau buka bersama-sama di ayat yang ke-9, teman-teman. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar
dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita mau fokus dulu pada ayat 9b, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini dasar dari sebuah eklesia, teman-teman. Sebuah standar orang-orang yang mau berubah dari sesuatu yang gelap menjadi terangnya. Terang di sini adalah terang Yesus Kristus, terang yang dibawa oleh kekristenan Yesus Kristus. Di sini bicara tentang bagaimana kita memaknai bahwa ada sebuah pergeseran habit atau behavior kita. Yang awalnya kita menikmati sesuatu yang gelap, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang membuat hidup kita semakin turun level kehidupan kita menjadi sesuatu yang terang. Saat kita di ruangan yang terang pun kita dapat melihat bahwa kita akan tersandung pada barang-barang yang ada di bawah kita. Itu di sini adalah sebuah sesuatu yang terang, bicara tentang bagaimana kita mengerti betul bahwa terang ini adalah standarnya Yesus Kristus, bahwa hidup kita harus selalu melihat ke depan. Hidup kita harus selalu dapat dilihat orang lain juga, teman-teman. Tidak lagi ada hal yang tersembunyi, tidak ada lagi hal-hal yang kita sebut private seperti itu, tapi Yesus boleh melihat dalam hidup kita. Ini sebuah step awal kita memaknai yang namanya imamat yang rajani, teman-teman. Jauh lebih dalam lagi, imamat rajani sebuah tentang dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai royal priesthood. Royal priesthood ini adalah bagaimana kita memaknai kerajaan Tuhan. Sebuah iman kerajaan. Iman kerajaan bukan hanya tugas para pendeta saja, bukan. Karena iman dimiliki oleh para imam. Iman dimiliki oleh para imam. Disinilah imam ini adalah setiap kita. Bukan hanya orang-orang yang bekerja di gereja saja. Imam bukan hanya sekedar orang-orang yang belajar firman setiap hari, no. Tetapi imam bicara tentang setiap diri kita. Orang-orang yang sudah memutuskan dirinya untuk mengenal Kristus. Orang-orang yang percaya bahwa kehidupan Kristenan adalah bersama dengan Kristus perjalanannya. Di sini bahasa aslinya adalah basileios. Bagaimana kita mengerti sifat natural kerajaan. Sifat natural kerajaan adalah bagaimana kita tanpa disuruh kita rela mengabdi dengan raja kita, dengan pemerintahan raja kita. Raja di sini adalah Tuhan sendiri. Jadi kerajaan bukan tentang bagaimana yang kita lihat di dongeng saja, teman-teman. Tetapi di sini dibutuhkan komitmen, dibutuhkan yang namanya pengorbanan untuk kita memelihara iman kita. Itulah yang disebut imam. Imam kerajaan. Imam yang memelihara imannya. Orang-orang yang dengan sukarela, dengan respectful pada setiap rajanya, dia melakukan setiap perintah Tuhan. Itu yang disebut imamat rajani. Dan selain orang-orang yang ikut secara royal atau respect pada seorang raja, dia juga yang melayani raja. Orang-orang yang melayani raja. Yang melayani raja itu bukan hanya sekedar untuk membesarkan atau worship rajanya saja, tetapi menjadi jembatan. Melayani orang-orang untuk semakin mengenal Raja Yesus Kristus. Dari situlah yang kita ingin mengerti bahwa imamat rajani adalah tentang bagaimana kita menjadi imam yang melayani raja-raja. Raja di sini adalah Tuhan Yesus Kristus, dan ada syaratnya, teman-teman. Ini yang seringkali kita hanya membaca, oh imamat raja ini adalah imam-imam yang melayani raja, titik. Enggak, di sini ada ada tanda koma yang ada lanjutannya. Bangsa yang kudus, khusus untuk Allah dan umat Allah sendiri.
ada syarat di sana, ada kekudusan yang dibutuhkan di sana teman-teman. Karena ini perintah Tuhan, perintah Raja kita, perintah yang harus kita laksanakan agar hidup yang kudus. Hidup yang kita selalu jaga kekudusannya. Agar apa? Agar kita tidak kembali lagi pada zona gelap hidup kita. Ini yang membantu kita untuk semakin mengerti bahwa Allah itu kudus, ya setiap kita harus kudus. Bahkan kudus di sini disebutkan yang pertama kali di ayat yang ke-9. Untuk Allah. Jadi Allah ini dikatakan oleh senior pastor kita, Bapak Timotius Subekti, Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Di sini maksudnya teman-teman. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap hal yang ada dalam kehidupan kita, seharusnya dan selayaknya untuk Allah. Saat kita melakukan, kita belajar di rumah, saat kita belajar setiap hari di sekolah, saat kita hari-hari kita bekerja, itu untuk Allah saja. Jadi goal kita itu adalah ini teman-teman. Goal kita adalah setiap usaha yang kita lakukan terhubung dan tentang kerajaan Allah. Saat kita punya pengertian ini, kita tidak mungkin dengan mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita jauh lebih mengerti bahwa setiap kita adalah imamat rajani. Setiap kita adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar percaya pada Allah saja, tetapi kita semakin mengerti bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Dan segala sesuatu usaha kita, saat kita belajar, saat kita membaca firman, saat kita melakukan kehidupan kita di dunia, itu hanya untuk kerajaan Allah saja. Dari situlah kita mengerti bahwa saat kita mendirect hidup kita pada goal ini, saat kita melihat teman kita harus sebagai duta kerajaan Allah. Saat kita bersama dengan orang tua kita sebagai anak kerajaan Allah. Saat kita dalam dunia pekerjaan kita harus jujur. Karena apa? Karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Kita akan menjaga attitude kita akan menjaga integritas kita akan menjaga mulut kita, perkataan kita. Karena apa? Karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Jadi ada sebuah guidance yang kita pegang terus-menerus, sebuah komitmen yang kita pegang terus-menerus teman-teman. Berikutnya bagaimana caranya untuk kita mulai belajar menerapkan imamat rajani dalam hidup kita. Cara yang pertama adalah ada di ayat yang pertama dan yang ketiga. Ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi saat kita hamil detik ini boleh bernafas dengan mudah. Kita tidak butuh alat bantu kesehatan untuk kita boleh bernafas. Hal yang paling simpel dalam hidup kita boleh istirahat setiap malam hari. Kita boleh menikmati makanan dengan enak, dengan nikmat. Itu adalah sebuah kebaikan Tuhan. Saat kita sudah mengecap itu, kita harus mengerti bahwa diri kita adalah bagian dari eklesianya Tuhan, bagian dari tubuh Kristus, bagian dari sebuah tubuh gereja. Dari situlah kita dituntut untuk yang namanya kita selalu buang segala kejahatan, segala kamuflase atau segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Di ayat pertama ini sangat keras karena adalah sebuah standar paling dasar dari sebuah kekristenan. Kita mau jauh,
kita mau keluar dari yang namanya kegelapan, kebiasaan buruk kita. Seringkali dikatakan seperti ini, mudah enggak? Sangat tidak mudah. Tetapi saat kita punya goal, seperti slide sebelumnya, kita mengerti, minimal kita punya pengertian yang sama, itu goal kita. Sehingga step-nya ada di ayat yang pertama ini. Keluar untuk berubah, untuk dimurnikan kembali. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Jadi saat kita mengatur apa yang masuk dalam hidup kita, apa yang jadi makanan rohani kita, ada sesuatu hal yang murni, otomatis saat in-nya murni, saat masukannya murni, out-nya juga murni. Saat kita melakukan pelayanan, saat kita melakukan pekerjaan kita melakukan dengan hati yang murni, tanpa kemunafikan, tanpa kamuflase atau ke tipu muslihat. Itu yang Tuhan ingin. Ini adalah cara kita untuk mengikuti standar Kristus. Yang pertama adalah memiliki hati, memiliki hidup, memiliki input dan output yang murni. Dan di saat itulah Tuhan berkenan pada setiap kita. Karena seringkali ini juga menegur setiap kita adalah saat kita melakukan, kita ingin dilihat. Saat kita melayani, kita ingin dilihat. Saat kita melakukan segala sesuatu ingin diapresiasi. Nggak ada yang salah. Karena kita percaya setiap manusia ingin diapresiasi, tetapi setiap kita orang-orang Kristen yang dewasa, yang menjadi imam-imam kerajaan Allah, atau orang-orang yang punya gelar imamat yang rajani, kita harus mengerti bahwa tanpa apresiasi pun kita melakukannya dengan murni. Tanpa dilihat orang pun kita mempersiapkan dengan hal yang baik. Dan yang berikutnya, step yang kedua, kita adalah mempersiapkan, kita menyediakan diri kita. Untuk apa sih? Kita bisa buka di ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Provide yourself. Menyediakan diri, membuka diri, menyiapkan diri. Untuk apa? Untuk digunakan oleh Tuhan. Bahkan di ayat keempat ini, datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Tujuannya adalah kita datang secara rela kepada Tuhan. Karena di teori psikologi dikatakan bahwa saat kamu mau sembuh dari sebuah gangguan psikologi, hal yang paling baik adalah kamu sadar dan kamu datang ke orang yang tepat. Sama halnya yang ada di ayat keempat ini, teman-teman. Saat kita datang dengan kerelaan hati kita, dengan penuh kesadaran kita jauh lebih mudah untuk mengenal Kristus tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus didorong-dorong, mungkin oleh orang-orang sekitar kita, mungkin oleh orang tua kita, oleh teman kita. Tapi saat kita punya pengertian yang betul, aku siap untuk diproses, aku siap untuk berubah. Batu yang dianggap oleh dunia, setiap kita adalah batu juga, dikatakan di perumpamaan ini, kita akan jadi batu yang hidup juga. Bukan lagi sandungan buat orang lain, kita disiap untuk diproses. Awalnya kita dalam hidup dalam kegelapan, kita diproses untuk hidup dalam terang. Mudah atau tidak? Tidak. Sama halnya dengan mata kita saat kita bisa hidup dalam ruangan yang gelap,
kita keluar dari ruangan yang gelap itu menuju ruangan yang terang, kita awalnya akan silau, kita akan merasa tidak nyaman. Kenapa? Mata kita butuh penyesuaian, sama halnya seperti hidup dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah ini bicara tentang bagaimana kita menyesuaikan diri kita membiasakan ada dalam sebuah terang. Ini yang Tuhan mau, teman-teman. Ini closing statement saya, teman-teman. Imamat yang rajani bukan sebuah perubahan identitas saja, bukan sebuah emblem saja yang diganti, tetapi perubahan hidup dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Di saat kita punya pengertian imamat rajani bahwa segala yang kita lakukan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, kita punya pengertian bahwa kita harus menjaga hidup kita karena setiap kita adalah dutanya Tuhan, duta kerajaan Allah, membawa orang-orang yang tidak pernah mengenal kerajaan Allah mengerti tentang kerajaan Allah. Orang yang awalnya hidup dalam kegelapan, hidup dalam terang. Yang awalnya hidup dengan penuh dosa, hidup dalam kasih Kristus. Yang awalnya fokus pada saat ini saja dapat melihat bahwa kerajaan Allah ada di masa depan mereka. Yang awalnya kita hanya sebagai penonton saja, kita menjadi seorang pemain dalam kerajaan Allah. Semoga pengertian yang singkat ini membantu setiap kita buat mengerti betul bahwa imamat rajani bukan lagi hanya sebuah emblem untuk orang-orang yang ada di gereja atau orang-orang yang melayani di gereja, tetapi adalah sebuah identitas pemberian dari Tuhan untuk setiap kita, bagaimana kita mengerti bahwa hidup kita selalu berkaitan dengan kerajaan Allah. Aku mau ajak teman-teman buat berdoa sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyingkapan firman-Mu. Ini Tuhan, karena kami percaya bahwa setiap kita adalah imamat rajani-Mu saja Tuhan Yesus. Imam-imam dari kerajaan-Mu yang siap selalu untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, yang ada di dunia ini untuk memperkenalkan kerajaan Allah saja, untuk menjadi presentasi dari sebuah kerajaan Allah. Karena kami percaya Tuhan, kami dapat menjangkau orang-orang lewat kehidupan kami. Bukan hanya ya berbicara tentang Engkau, tapi kami boleh semakin mengerti untuk melakukan perjalanan bersama dengan-Mu saja Tuhan. Buat hidup kami terus Tuhan, bukan hanya sebagai penonton, tapi menjadi seorang pemain dalam kerajaan Allah yang menyembah-Mu dengan hati yang murni dan siap untuk selalu digarap oleh-Mu Tuhan. Kami boleh menyerahkan hidup kami, menjaga perilaku kami, dan boleh terus berubah dengan value-value kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan atas setiap peneguran firman-Mu, agar kami boleh semakin dewasa. Amin. See you teman-teman.